Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Karim kita di channel Landuh ya. Dan sebelumnya setor HP dulu. Dan sebelumnya saya minta maaf dulu kepada teman-teman subscriber karena mungkin sudah ada 1 bulan lebih ya saya tidak upload video baru karena memang ada beberapa kendala. Salah satunya tripod yang sering saya gunakan untuk merekam di kebun itu rusak sobat. Jadi tidak ada yang pegang ya, jadi kita kesulitan dalam merekam. Ini saya sendiri taruh di atas tangki ini HP yang saya gunakan untuk merekam. Kemudian yang kedua, ada juga beberapa kesibukan. Sobat mungkin sudah tahu ya, saya di daerah Sulawesi Barat. Jadi Mamuju kemarin terkena bencana dan juga sempat terasa di daerah saya ya. Jadi kemarin banyak kegiatan sosial ke Mamuju ya, jadi banyak kesibukan juga di sana. Nah, jadi di video kali ini saya akan flashback ya, atau review kembali apa saja yang sudah saya lakukan di kebun kakao ini di 1 bulan terakhir ya. Jadi pelakuan apa saja yang saya lakukan di kebun yang mungkin tidak sempat saya dokumentasikan karena memang kendalanya juga HP yang saya gunakan untuk merekam ini sobat. Nah, ini cepat sekali lowbat, jadi sering ketika saya ingin merekam itu baterainya sudah habis. Nih belum goyang ya sobat ya, karena saya taruh di atas tangki es ya. Maaf ada gangguan teknis. Jadi kondisi kebun saat ini sudah habis buahnya, sudah kita petik semua buahnya. Tapi ada belum semua saya jual ya bijinya, ada saya catat, nanti akan saya buatkan dokumentasinya. Hasilnya jadi tidak banyak sih karena memang ini masih belum full kebun kakao kita produktif. Nah, seperti saya sampaikan, yang pertama bahwa kebun kakao ini sudah habis buahnya ya. Coba bisa lihat di belakang saya, ini hanya aja 1-2 buah yang belum kita petik, jadi buahnya sudah habis. Dan kemarin kita sudah lakukan pemangkasan ringan dan juga pemotongan dahan-dahan yang besar. Mungkin sempat saya dokumentasikan ya waktu kita panen. Jadi kita potong beberapa dahan-dahan yang terlalu menjuntai, yang sebelumnya tidak bisa kita potong karena ada buahnya. Jadi kita pangkas cabang-cabang yang besar dengan menggunakan gergaji. Mungkin sempat saya dokumentasikan ya, sempat saya videokan. Nah, seperti itu. Selain itu di akhir bulan 12 kemarin itu anginnya sangat kencang sekali sobat. Jadi saya putuskan cabang-cabang yang tidak seimbang itu terpaksa kita hilangkan untuk mencegah rebah. Jadi kemarin anginnya sangat kencang sekali. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan pemupukan tabur. Ini sebenarnya agak telat ya, jadi seharusnya dilakukan 1 bulan sebelum buah habis, atau sekitar 1-2 kali petikan itu habis kita sudah lakukan pemupukan. Jadi pemupukan kemarin sedikit terlambat sehingga menyebabkan pembentukan buah juga agak terlambat ya. Ini seharusnya sudah mulai ada terbentuk pentil-pentil buahnya ya. Jadi pupuk yang saya gunakan kemarin itu Vertivos, kemudian NPK sawit. Jadi kurang lebih masih sama dengan pupuk yang saya gunakan di video sebelumnya ya. Jadi itu yang saya gunakan, cuma kemarin kita lakukan perlakuan sedikit yaitu dengan cara diperam atau difermentasi dengan pupuk hayati. Mungkin karena tidak sempat saya dokumentasikan, mungkin sobat belum ada bayangan ya, nanti akan saya buatkan video spesial khusus ya untuk masalah pupuk peram ini. Nah, kemudian di sini juga saya memberikan nutrisi tambahan untuk pemulihan kemarin. Jadi ketika buahnya sudah mulai habis, kita lakukan penyemprotan. Jadi setelah saya sibuk, saya kesini semprot sebentar, kemudian saya tinggal lagi. Jadi yang pertama kita semprot dengan Command B ya. Ini adalah produk dari PT SAS. Jadi ini adalah produk dari Mas Budi Harto. Sobat bisa cek channelnya di Panduan Budidaya Tanaman. Ini adalah nutrisi dari perusahaan beliau. Nah, Command B ini kandungannya adalah NPK. Jadi N sama K nya lebih tinggi, N nya 30%, K nya juga 30%, kemudian P nya 15%. Kemudian ada juga unsur-unsur mikronya ya. Jadi pemberian nutrisi ini bertujuan untuk memulihkan tanaman kakao ya. Jadi biasanya tanaman kakao kalau sudah banyak buahnya itu akan agak stres ya. Jadi kita pulihkan dengan Command B. Ini saya berikan kepada 75 ml untuk pemulihan. Kemudian saya berikan juga Salmar andalan. Ini juga masih dari PT SAS. Jadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di musim ini saya akan coba full nutrisi SAS di kakao, yaitu saya gunakan Salmar. Jadi tadi ini 75 ml, kemudian Salmarnya 30 ml, kemudian Saka 30 ml ya.
Nah ini kandungannya pupuk mikro, sedangkan ini adalah silika dan kalium. Ini akan saya bahas terpisah ya masalah produk-produk SAS ini. Kalau mungkin sobat pengen tahu lebih jauh mengenai produk yang saya gunakan atau nutrisi yang saya gunakan, saya akan buatkan video terpisah. Jadi penyemprotan pertama saya gunakan 3 ini, Command 5 ml, Salmar 30 ml, dan Saka 30 ml ya. Kemudian interval 10 sampai 2, mungkin sekitar 10 sampai 14 harinya ya, kita semprot kembali dengan Salmar dan Saka. Jadi ini kita gunakan untuk memicu kembali pembungaan. Ini Salmar dan Saka ini kita semprotkan untuk memicu pembungaan dan membantu proses pembungaan dan pembuahan, jadi mencegah bunga dan buah rontok. Ini Salmar dan Sakanya kita berikan masing-masing 50 ml ya. Ini kita aplikasikan berulang sampai nanti terbentuk pentil buah ya. Nanti setelah terbentuk pentil buah, kita akan berikan nutrisi yang lain untuk pembesaran buah. Jadi tadi untuk pemulihan kita utamakan di Command B. Kemudian untuk pembentukan bunga dan buahnya kita gunakan Salmar dan Saka. Jadi kalau sobat belum tahu ya, Salmar ini kandungannya setara dengan MKP plus boron ya, yang sering saya gunakan di video di musim-musim sebelumnya. Tapi di sini kita cukup menggunakan Salmar saja, ini sudah mewakili MKP dan boron. Selain itu, nah ini Saka juga mengandung kalium yang tinggi 20%, jadi ini juga akan membantu proses pembentukan bunga dan buah. Jadi kemarin kita sudah semprot pengulangan sekitar 2 kali ya. Jadi ini intervalnya kita lakukan 2-3 kali per bulan, jadi sekitar 10 hari atau 2 minggu kita semprot dengan nutrisi ini untuk pembentukan bunga dan buahnya ya. Dan ini adalah hari ini adalah penyemprotan saya yang ketiga. Jadi nutrisi yang saya gunakan juga masih sama, Salmar dan Saka. Kalau dulu saya pakai MKP sama boron ya, tapi di musim ini saya gunakan Salmar dan Saka. Ini kita berikan dosis masing-masing 50 ml untuk memicu pembungaan. Jadi sekarang juga pohon kakao kita juga sementara berbunga ya. Namun sayangnya ini memang cuaca ekstrim akhir-akhir ini, jadi sering hujan deras. Jadi kita bantu nutrisinya untuk mencegah bunga rontok. Jadi yang prioritas kita semprot adalah tajuk-tajuk tanamannya ya. Kemudian sebentar bisa saya dokumentasikan pada saat penyemprotan. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang sudah kita lakukan di 1 bulan terakhir. Kita lakukan pemanenan, juga pemangkasan cabang-cabangnya agak besar ya, karena memang saya lakukan pemangkasan agak rutin. Kemarin sambil panen juga sering saya pangkas tunas. Jadi kita prinsipnya sedikit tapi sering, jadi tidak sampai membuat tanaman kakao itu stres. Kemudian kita lakukan pemulihan, pemberian nutrisi lewat daun, dan juga pemberian pupuk tabur, dan juga penyemprotan nutrisi untuk membantu proses pembungaan dan pembuahan seperti itu. Dan mudah-mudahan cuacanya mendukung dan pohonnya bisa sehat dan berbuah seperti itu. Karena memang kita hanya bisa berusaha ya, kalau dalam dunia pertanian dan perkebunan kita hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik. Nanti masalah hasilnya itu akan tetap ditentukan oleh Yang Maha Kuasa ya, dari atas ya, dari cuacanya dan sebagainya, dan banyak-banyak faktor lain yang juga mendukung dalam proses pembentukan bunga dan buah seperti itu ya. Jadi saya kira itu video singkat saya kali ini. Saya hanya sekedar menyapa sobat tani yang mungkin bertanya-tanya ya, kenapa saya tidak upload video, sudah lama tidak upload video. Jadi seperti itu ya kendalanya. Dan sekarang juga saya masih belum bisa beli peralatan untuk mendukung pembuatan video, karena memang jasa pengiriman belum aktif di daerah saya karena pasca gempa kemarin. Jadi seperti itu ya, supaya harap maklum. Oh ya, kemarin 1 bulan terakhir ini di sela-sela kesibukan saya juga menanam bawang, mungkin kurang jelas ya. Itu sobat ya. Ya ini nih sobat. Jadi saya menanam bawang di sela tanaman kakao. Jadi di sela-sela kesibukan kemarin ada teman yang menawarkan untuk coba belajar menanam bawang ini sobat. Jadi kita tanam bawang kemarin. Ini fokus di bawangnya ya, jangan di saya karena saya gelap kalau siang begini. Ya, jadi kita tanam bawang di sela tanaman kakao. Jadi kita memanfaatkan area yang masih kosong untuk bertanam bawang merah ya.
Kalau memang sobat tertarik, nanti akan saya dokumentasikan, saya bahas bagaimana perlakuan yang saya lakukan untuk budidaya bawang di sela tanaman kakao seperti ini ya. Ini kan kebetulan ada tanaman kakao kecilnya di belakang ya, sobat bisa lihat. Itu ada tanaman kakao kecilnya di belakang. Kemudian saya tanami bawang. Kurang jelas ya. Ini juga kita tanami bawang, sobat bisa lihat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, video saya kali ini hanya sekedar menyapa sobat tani. Jadi kedepannya juga saya masih tetap upload video, tapi mungkin informasinya lebih beragam ya, tidak hanya fokus di kakao, juga mungkin saya bahas topik yang lain ya. Oke, sekian video kali ini. Silahkan di like kalau suka, kalau tidak suka dislike juga tidak apa-apa. Dan tetap rawat kebunnya, dan saya berharap semoga kebun sobat bisa memberikan hasil yang terbaik. Selamat bekerja.